Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari puji syukur 579. 579. Mari kawan pujilah Allah Bapa kita, Sang Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dia sungguh Maha Rahim pada kita umatnya. Kuatkanlah iman dan harapan padanya. Mari kawan pujilah Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga, Allah penyayang. Dia utus Putra Tunggal dan Roh Kudus yang kekal, yang menghantar kita masuk hidup yang kekal. Intensi misa kita pada malam hari ini kita persembahkan untuk mendoakan genap 3 tahun wafatnya Bapak Freddy Tiwatu Kion pada 3 tahun yang lalu. Juga kita diajak untuk mendoakan istri dan sanak keluarganya yang masih berjuang di dunia ini agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita merayakan misteri Allah beserta kita. Kristus adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Marilah kita membuka hati dan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh-Nya, agar hidup kita selalu terarah kepadanya, kepada persatuan cinta kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga mampu mewartakan ajakan persatuan kasih mesra-Nya bagi semua orang. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan, seraya mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk mewahyukan kepada kami kehidupan ilahi yang sedalam-dalamnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit demi kebahagiaan kami, serta mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk tetap mendampingi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya
berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka telinga dan hati kita bagi sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala sesuatu dikerjakannya dengan
langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam peringatan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus ini, saya mengajak kita untuk merenungkan misteri ini, Trinitas ini. Semua kita di dalam kehidupan itu selalu mencari bukti atau saksi. Untuk apa? Untuk meneguhkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Supaya Anda gampang paham, saya ambil contoh, misalnya kalau saya bilang arloji saya ini anti air, untuk membuktikan bahwa ini anti air, ya, misalnya saya kasih lihat Anda, saya celup ini arloji ini di bak air atau di baskom dan sebagainya. Nah, mungkin tidak cukup 10 menit, saya biarkan 1 jam atau bahkan 1 hari. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa kualitas jam ini baik. Dia betul-betul anti air, karena saya buktikan, saya rendam 1 hari dia tidak apa-apa, ya, sehingga orang tertarik mau beli. Kenapa? Sudah ada buktinya kok, ini direndam, dia memang anti air, tidak rusak, tidak mati dan sebagainya. Atau contoh yang lain, ya, dalam kehidupan ini, contoh misalnya ketika ada orang sakit, ya, orang kan tanya, obat apa kau minum sampai kau sembuh? Nah, mulailah keluar testimoni-testimoni, ya. Misalnya ada obat tertentu, ya, banyak orang memberi testimoni obat ini sungguh-sungguh mengobati kanker misalnya, ya, dan dipanggillah atau dikasih percobaan kepada beberapa orang yang sakit kanker obat ini, dan ketika sembuh mereka diminta memberikan testimoni, entah tulisan, entah video pendek dan sebagainya tentang kesaksiannya setelah minum ini sungguh saya sembuh. Dan bukan hanya itu, ya, bahkan juga dipanggillah memberikan testimoni dokter atau apa, supaya orang yakin bahwa obat ini aman dan manjur. Yang lain lagi, Anda yang punya usaha, misalnya rumah makan, ya, kalau Anda pergi ke rumah makan tertentu, ya, Anda akan menjumpai di rumah makan tertentu itu ada banyak foto-foto orang terkenal. Ya, misalnya ada foto, misalnya Pak Gubernur makan di warung itu, ya, atau Pak Presiden makan di situ, atau Bapak Uskup makan di situ. Untuk apa? Untuk mau meyakinkan orang bahwa makanannya ini enak. Makanya banyak toko-toko besar yang datang, makanya dipampang fotonya. Ya, ini testimoni namanya, kesaksian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam peringatan Trinitas hari ini, ya, Musa dalam kitab Ulangan yang kita dengarkan tadi itu juga memberikan testimoni, kesaksian kepada orang Israel, ya, yang mulai ragu-ragu akan kasih setia Allah. Nah, mulai disampaikan kepada Musa bahwa Allah lah ini pencipta segala sesuatu, dan bukan hanya itu, Allah orang Israel ini adalah Allah yang hebat. Kenapa? Dia bisa berbicara langsung kepada umatnya melalui semak belukar yang menyala, ya, yang api itu di tengah semak belukar itu. Allah bicara langsung dengan umatnya.
Bukan hanya itu, mereka diingatkan kembali bagaimana Allah juga bukan hanya berbicara kepada mereka, tetapi juga tetap memelihara dan menjamin keselamatan hidup mereka. Diingatkanlah mereka peristiwa perbudakan di Mesir sampai mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, bagaimana Allah menyertai mereka dalam peperangan melawan bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Dan akhirnya mereka menang. Untuk apa itu tadi? Untuk meneguhkan dan mempertegas bahwa memang Allah Yahweh ini adalah Allah yang dapat diandalkan. Makanya menutup tadi testimoninya, dia mengingatkan kita, ya, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan anakmu di kemudian hari. Nah, kalau mau baik keadaanmu, nah ini, ingat ini kasih setia Allah. Nah, Injil hari ini bicara tentang Musa baru, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus juga dalam kehidupannya membuat banyak pengajaran dan mujizat kesembuhan. Nah, dalam kesaksiannya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus mengadakan mujizat karena diberikan punya kuasa dari sorga. Ya. Nah, untuk mengadakan mujizat-mujizat itu supaya apa? Supaya orang beriman kepada Tuhan. Ya, semakin tebal imannya kepada Tuhan, makanya itu. Dan gambaran Yesus yang memberi kesaksian ini juga sebetulnya juga menggambarkan atau mengingatkan kembali orang Israel pada zaman itu bahwa Allah tetap menyertai mereka. Kalau tadi Allah sang pencipta itu menyertai orang Israel dari perbudakan di Mesir, gambaran berikutnya ini tentang Yesus Kristus, jangan lupa inilah gambaran Allah beserta kita, Immanuel, ya, melalui diri putra ini, Yesus Kristus ini. Dan jangan lupa Yesus menjamin, ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Allah sampai akhir zaman itulah yang kita rayakan minggu yang lalu, hari Pentakosta. Kita dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyertai kita dan gereja sampai hari ini, makanya tetap eksis. Nah, lalu apa yang baik kita renungkan di dalam peringatan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini? Ada kurang lebih 3 yang baik kita ingat. Yang pertama, kita diajak untuk tetap berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Ya. Kita diajak untuk bertekun dan setia. Sudah banyak orang memberikan testimoni, contoh orang tua kita, bagaimana mereka tetap teguh beriman sampai meninggalnya. Kalau orang tua kita saja memberikan kepada kita kesaksian bagaimana mereka dengan militan dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, harusnya itu juga menjadi pelajaran bagi kita juga untuk tetap berpegang teguh pada Kristus, tidak mudah meninggalkan Kristus di tengah apapun permasalahan dan goncangan kehidupan kita. Yang kedua, menunjukkan teladan hidup yang baik. Kan kalau Anda dengarkan Injil hari ini, para murid itu diminta bersaksi, dan bukan hanya bersaksi, diminta membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lupa kesaksian hidup kita itulah juga yang menghantar orang mengalami Kristus. Anda mungkin mengatakan, saya bukan pastor, saya tidak pintar bicara pastor, saya bukan pengajar yang baik dan sebagainya, pengetahuan iman saya terbatas pastor. Oke, Anda bisa beralasan apapun, tapi jangan lupa, ya, kesaksian hidup kita ini itu juga bisa menghantar orang untuk mengalami Kristus. Kalau orang melihat kita sungguh-sungguh beriman yang baik, ya, perilaku hidup yang baik, itu membuat orang tertarik menjadi Katolik. Jadi sadar atau tidak, kesaksian hidup kita ini menghantar orang lain untuk mengalami Kristus, untuk akhirnya juga minta dibaptis. Walaupun mungkin kita bukan yang baptis dia, ya, tapi ternyata kesaksian hidup yang kita tunjukkan itulah yang menghantar orang lain untuk juga minta dibaptis, untuk menjadi orang Kristiani sama seperti kita. Kenapa? Mereka tertarik dengan kesaksian hidup kita sehari-hari yang menarik untuk mereka. Ya, saya ingat waktu di seminari itu, kebiasaannya itu kalau ada teman yang sakit itu kami pergi jenguk. Nah, kebiasaannya Anda pasti bukan hanya anak seminari, ya, kita semua lah. Kalau kita pergi jenguk orang sakit, Anda setelah jenguk orang sakit langsung pulang? Langsung pulang. Kalau Anda datang jenguk orang sakit, kalau Anda orang Katolik datang gitu mengunjungi orang sakit, setelah Anda lihat ini keadaannya orang sakit, tanya keadaannya dan sebagainya, setelah semua terjadi Anda langsung pulang.
Tidak, Anda buat apa? Doakan. Nah ini. Nah lalu saya ingat pernah satu kali, ya seperti biasa kami menjenguk ini teman yang sakit. Nah kami doakan. Nah waktu kami doakan, kebetulan ternyata karena teman kami ini dirawat di bangsal, ya banyak orang ya, satu bangsal itu 8 orang begitu. Nah lalu tetangga di sebelah itu ternyata orang Muslim. Ya. Nah ternyata waktu kami berdoa dia mendengar doa kami itu. Nah waktu berdoa kan didoakan yang sakit dan semua yang sakit ini supaya boleh mengalami kesembuhan. Nah apa yang terjadi setelah kami berdoa, itu yang tetangga di sebelah, dia dalam bahasa Makassar, dia bilang begini kepada keluarganya, baji nenjoto Kristen adik, nah pasambayangan ngaseng ki. Artinya baiknya itu orang Kristen, dia doakan kita semua. Jadi bukan hanya teman yang orang Katolik dia doakan, kita semua ini didoakan. Nah itu kesaksian. Ya, itu ternyata membuat orang jatuh hati kepada orang Katolik. Kenapa itu tadi? Dia tidak egois bilang hanya teman yang didoakan, tapi semua kita yang sakit ini didoakan. Ini contoh kecil bagaimana kita memberikan kesaksian untuk orang lain, sehingga orang lain juga kaget begitu. Bagusnya itu orang Katolik dia. Karena bukan hanya temannya, ya teman seiman yang didoakan, kita semua ini yang sakit juga ikut didoakan. Nah ternyata itu hal-hal yang kecil itu memberi kesaksian sehingga orang tertarik untuk mengenal Kristus. Bahkan akhirnya minta dibaptis. Dan yang terakhir kita diajak untuk beriman sungguh-sungguh. Ya, senada dengan yang pertama ya untuk berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Yang ketiga ini beriman dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita beriman ketika semuanya baik-baik saja. Ketika semuanya dikabulkan Tuhan. Nah makanya kita diingatkan untuk beriman sungguh-sungguh termasuk dalam kesulitan dan tantangan kehidupan. Karena apa? Disinilah buktinya Anda beriman. Kalau Anda tetap dalam susah, dalam kepahitan hidup, dalam pergumulan hidup, Anda tidak tinggalkan Kristus. Disitulah iman Anda diuji dan dibuktikan. Ya, kenapa Anda tetap bertahan? Sama juga orang rumah tangga ya. Kadang-kadang kan tidak cocok atau berselisih paham dengan suami, dengan istri. Tapi ketika Anda tidak cocok dengan pasangan Anda dan Anda tetap bertahan dalam perkawinan, disitulah Anda memberi kesaksian bagaimana menjadi pasangan Katolik yang sejati, yang setia dalam perkawinannya. Kenapa? Dalam kesulitan, dalam aneka tantangan kehidupan, dalam rumah tangga, dia tetap setia. Dia tidak tinggalkan pasangannya ketika ada yang salah paham atau ada yang tidak sepaham sepikiran. Nah ini contoh-contoh kesaksian sehingga orang lain juga tertarik untuk tadi mengikuti jejak kita. Karena orang teguh setia. Nah makanya saya mengatakan ya, kesetiaan kita sebagai murid-murid Kristus itu teruji, terbuktikan bukan saat kita senang-senang saja, baik-baik saja. Justru ketika Anda dalam kesulitan juga, disitulah Anda membuktikan iman Anda. Saya ingat ada satu teolog Katolik yang diekskomunikasi ya karena ajarannya. Ya, jadi karena ajarannya itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja, dia diekskomunikasikan. Dalam arti dia dikeluarkan dari komunitas gereja. Dia teolog, bisa Anda bayangkan, dia teolog pemikir orang Katolik, ya, seorang imam. Tapi dia dikucilkan karena dia berpikiran yang berbeda dengan pandangan umum gereja. Dia dikucilkan, diekskomunikasi. Nah waktu dia dikeluarkan dari komunitas gereja, orang ini tidak pindah ke Protestan atau ke agama lain. Nah waktu satu kali wawancara setelah dia diekskomunikasikan, lalu dia ditanya sama wartawan, Pak, kamu kan sudah diekskomunikasi sama gereja, kenapa kamu tidak meninggalkan iman Katolik? Kau kan sudah dianggap bukan orang Katolik lagi. Lalu Bapak teolog ini mengatakan, ya saya lahir Katolik, sampai mati juga Katolik. Sebagaimana pemikiran saya untuk membela Kristus, maka sampai mati juga saya akan setia pada Kristus. Saya tidak akan tinggalkan walaupun saya diekskomunikasi. Dalam perjalanan waktu, teolog ini ya diperdamaikan kembali sama gereja, dia diterima kembali oleh Paus Benediktus ke-16 dan dia meninggal sebagai warga gereja yang baik. Anda bisa bayangkan ya, orang diekskomunikasi sudah dikeluarkan tapi dia tidak keluar dari gereja. Dia tetap bertahan. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu dia diterima kembali dalam pangkuan gereja. Dan akhirnya dia menutup mata betul sesuai keyakinannya.
harapannya bahwa dia tetap teguh dalam iman di gereja. Nah, ini juga menjadi tantangan dan kesaksian untuk kita sebagai orang Katolik, supaya di dalam kehidupan ini, di aneka macam tantangan kehidupan ini, kita tetap setia kepada Kristus, karena Kristus juga tetap setia memelihara dan mendampingi hidup kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapkan sabda-sabda Tuhan, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya dengan sempurna. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Marilah bersyukur kepada Bapa kita di surga, karena Ia telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dan marilah kita mohon semoga kita menanggapi kasih-Nya dengan setia. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Marilah bersyukur kepada Yesus Tuhan kita, karena Ia telah menyelamatkan kita dengan menjadi manusia seperti kita, hidup sebagai manusia seperti kita, dan wafat bagi kita. Dan marilah kita mohon semoga kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah selama-lamanya. Marilah bersyukur kepada Roh Kudus, karena Ia membimbing kita pada saat-saat kegelapan dan menguatkan kita dengan kegembiraan dan kasih-Nya. Dan marilah kita mohon supaya dianugerahi kebijaksanaan dan keberanian. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Bagi mereka yang mewartakan Injil di mana saja berada, semoga orang yang menerima kabar baik dari Yesus dengan penuh hasrat dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Bagi para bapa dan ibu, semoga melalui para bapa dan ibu, anak-anak kita menemukan kebapaan Allah dan belajar mengasihinya dengan tulus hati. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Bagi mereka yang patah semangat dan lesu, semoga mereka yang patah hati dan lesu mengalami kekuatan Roh Kudus yang menimbulkan semangat. Marilah berdoa kepada Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Tuhan bersama saudari kami Finesia, kami juga mau memohonkan bantuan penerangan Roh Kudus-Mu, agar pada tanggal 26 Mei yang akan datang, ia dapat menyelesaikan ujian kompetensi dokternya dengan baik. Tuntun dan berkati perjuangan Finesia, agar apapun yang diusahakannya sungguh membuahkan hasil yang baik untuk masa depannya. Berkati persiapan-persiapannya, juga berikan rahmat kesehatan dan akal budi yang baik, sehingga ia dapat melampaui ujian ini dan menghasilkan hasil yang baik untuk masa depannya. Marilah kita mohon. Dan akhirnya Tuhan, kami juga mengingat dan mendoakan Bapak Freddy Tiwatu Kion yang Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Tuhan, benamkanlah di dalam kerahiman hati-Mu saudara kami ini. Semoga berkat kerahiman hati-Mu beliau menikmati kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu di sorga.
Kami juga mendoakan istri dan rumpun keluarganya yang masih berjuang di dunia ini, agar juga Tuhan senantiasa pelihara hidup mereka dengan sempurna dan dengan tekun setia memelihara iman mereka sampai akhir, sehingga mereka layak disebut pengikut-Mu yang sejati. Marilah kita mohon. Pujilah Engkau Allah kami selama-lamanya. Allah kami mengenal dan mengasihi Engkau sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kami, komunitas kami, dan seluruh umat beriman semakin mengenal dan mengasihi Engkau kini dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon, menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon, menjadi hartaku. Puji syukur 383. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur tanda perjanjian baru yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes dan Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Freddy Tiwatukion, yang Engkau panggil 3 tahun yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Kristus selalu bersertamu. Semoga campuran tubuh dan darah dalam kami Yesus Kristus yang memberikan kehidupan abadi bagi kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, mengenangkan tubuh dan darahmu tidak menjadi pemanan siksaan bagiku, tetapi demi menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 584. 584. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut nama-Mu dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh Kudus-Nya telah memberikan kehidupan kepada kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Mei 2024. Pertama, pengumuman kolekta.
Kolekta gereja tanggal 17 dan 18 Mei 2024 berjumlah Rp27.060.000. Sumbangan pemeliharaan gereja berjumlah Rp15.680.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Emilius Mangande dan Novela Octavia, Arnoldus Sugianto dan Erlita Putri Andrianti Kasmara merupakan pengumuman yang ketiga. Felix Kadang Makasa dan Yulia Yantilero merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Dan bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk baptisan ini, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte kelahiran paling lambat hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya kudus bersama dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 578. Muliakan Allah yang esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya. Selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang baka, dendam pun tiada lagi. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasamu tiada bandingnya di surga dan di dunia.